Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang Ibu Sri Wahyuni dan keluarga yang sudah bersedia hadir untuk kita semua. Yang mengikuti ibadah online juga, shalom. Biarlah di akhir bulan ini, di bulan Agustus, sesuai dengan tema YHS, kita mau menjadi anak-anak terang, amin. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi terang untuk hati kita, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah dan kita bersatu sejenak di dalam hadirat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yahweh. Nyanyian baru karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya, lengannya yang kudus telah menyelamatkan miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia telah mengingatkan kasih setianya dan kesetiaannya kepada isi rumahnya. Seluruh bumi telah menyaksikan keselamatan Elohim. Bersoraklah bagi Elohim, hai seluruh bumi. Petiklah dan bersoraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan harpa. Dengan harpa dan suara mazmur. Dengan trompet sangkakala. Bersoraklah di hadapan raja. Biarlah laut dan segala istilah bergemuruh dan serta dunia serta yang ditinggikannya di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Dia datang menghakimi bumi. Dia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan ketulusannya. Marilah kita bersorak dalam kemerdekaan bangsa kita. Bersukacitalah, bersorak-soraklah. Haleluya. Amin. Merdeka. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau pada kesempatan di akhir bulan Agustus ini ya Bapak. Biar kami juga mau menjadi anak-anak terang di sekeliling kami, di gereja kami, di kota kami di mana kami tinggal, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Mari kita agungkan Yesus. Mari kita sembah Dia pada saat pagi hari ini. Bila mana kita ada kesempatan untuk menyembah Dia, sembah Dia sebagai Raja, sembah Dia sebagai yang memberi terang untuk kita. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, kami tinggikan-Mu. Engkau lihat kami Tuhan. Engkau lihat pribadi-pribadi kami yang menyembah Engkau pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Ungkapan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu. Naikkan pengagungan-Mu dan penyembahan-Mu. Dari rumah Tuhan, dari Yes Church Bogor KMI, dari tempat ini. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan
kesalahan dan dosa-dosa kami pada saat pagi hari. Kami mau menjadi terang-Mu ya Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Bapa. Yesus, Yesus sebagai sumber terang kami. Haleluya. Kami mau bersorak dan memuji Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelumku mengenalmu, kami mau buang hidup kami, namun Engkau tak pernah lelah ya Tuhan untuk mencari diri kami, untuk mencari jati diri kami. Terima kasih Tuhan. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini
sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Rajaku. Sandar dulu Kau memau hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Rajaku. Biar musik memuji Tuhan. Mari angkat suara dan doa-doamu. Kami mengakui Tuhan, kami adalah umat yang berdosa, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk mati di atas kayu salib. Engkau bangkit dan Engkau naik menjadi Tuhan kami, sehingga Engkau melimpahkan kami menjadi anak-anak terang-Mu. Engkau melimpahkan gereja-Mu di tempat ini menjadi terang, ya Bapa. Setiap permasalahan kami, setiap problema kami, setiap pergumulan kami, biar kami menjadi acuan yang terbaik dari permasalahan, problema, pergumulan kami, untuk kami maju, untuk melihat terang itu ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Yesus sebagai Tuhan kami. Oh, aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Rajaku. Aku sandar sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar dari selama ini Kau menanti. Semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memulia, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku. Dengan imanmu katakan biar seluruh nafasku. Sekali lagi biar seluruh nafasku. Angkat kedua tanganmu, katakan biar seluruh
biar seluruh nafasku memuliakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak kemuliaan untuk Yesus kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar segala seluruh hidup kami, segala nafas kami hanya untuk menjadi terang bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Amin. Saat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mau bersuka bagi nama Yesus kita, amin. Bersuka di dalam Dia. Berikan senyum kiri kananmu, katakan bersuka di dalam Tuhan. Kita mau tinggalkan segala beban berat kita, permasalahan kita, apapun yang ada di dalam pundak kita mau tanggalkan dulu. Kita mau bersorak-sorai dari tempat ini, bertepuk tangan memuliakan Tuhan kita, amin. Bersuka di dalam-Mu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bergerak untuk badan kita bersuka kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka. Kita tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Mari bersuka, Bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekali lagi sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya.
Ibu saudara sekalian, pujian ini berkata kita bersuka di dalam Tuhan. Tetapi saya melihat dari tempat ini tidak ada senyum Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kita mau bersuka kepada Tuhan? Berikan senyummu, berikan senyummu yang baik untuk Tuhan kita. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besar dan tak tertanding kekuatan Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Ajaib nama Tuhan di tempat ini. Dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. One more time, kita mau melompat untuk Tuhan kita. Amin. Ajaib Kau Tuhan. 1, 2, 3, kita melompat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau, sekali lagi katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Haleluya. Ajaib Tuhan untuk kita semua, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilaut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tibakan Pastor Wahyuni Tuhan untuk berbicara melalui akan kebenaran firman. Siapkan hati kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu melalui tema Yes Church, kami menjadi anak-anak yang terang Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat firman-Mu akan ditaburkan, ada kuasa-kuasa yang tidak senang dengan acara ibadah kami, yang mengganggu pola pikir kami, kesejahteraan hati kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan pertemuan ibadah kami, kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau hadir untuk kami fokus kepadamu ya Bapa. Kami mau tanggalkan segala permasalahan kami, beban berat kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, ada momentum yang terbaik, momentum yang terbaik Tuhan Yesus, untuk kami menjadi anak-anak terang. Biar pujian ini menjadi doa menghantarkan firman-Mu. Hidupku ku serahkan padamu, serahkan padamu semasa depanku. Mari kita fokus pada Yesus. Thanks the Lord. Yesus, ambil alih pikiran kami Tuhan, ambil alih hati kami ya Bapa. Sikirakan Bapa, kami mau menjadi anak-anak terang Tuhan. Kepadamu Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan kebenaran firman. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Amin. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Coba saya untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, inilah hidup. Biar pujian ini menjadi doa kami, menjadi pengantar akan firman-Mu Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, aminkan menjadi milik-Mu. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Jadikan kami aminkan, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan. Katakan, membawa gereja kami, membawa gereja
gereja kami. Tuhan ini angkat kedua tanganku dan impartasi Tuhan nyata untuk kami. Seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu sampai bukti penuh kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai gereja ini penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai gereja Tuhan di tempat, sampai gereja Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh, katakan dengan mulutmu, sampai gereja Tuhan, sampai gereja Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh sampai keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus untuk kita menjadi anak-anak terang. Mari sembah Dia, kita mau menjadi anak-anak terang. Angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu. Perdengarkan segala cerita hatimu kepada Yesus. Lagu ini berkata, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sampai gereja Tuhan di tempat ini penuh kemuliaan. Sembah Dia, jangan kau malu untuk menyembah Yesus.
hadiah, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Bersembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami mau hancurkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan Yesus, yang menghalang akan ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus untuk kami menyembah Engkau. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Masih dalam hadirat Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan. Rasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Masih di dalam hadirat Tuhan. Rasakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Roh Kudus hadir di ruangan ini, yang menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan akan firman-Mu, yang akan ditaburkan. Sikira karena Baba, angkat suaramu. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu kalau kami hanya sendiri untuk menyembah Engkau. Mampukan kami Tuhan. Kami sudah lebih bilangan 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selalu. Sekira karena Bapa sekira karena Bapa hadir, hadir Roh-Mu Tuhan, hadir Roh-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir serta. Terpujilah, katakan pujian di dalam bahasa Inggris. Oh praise the Lord, oh praise the name of the Lord of God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh God. Oh praise the name of the Lord of God, oh praise His name forevermore. Oh Lord, oh praise Jesus, oh praise Him of the Lord of God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Kami mau sambut firman-Mu. Oh praise His name of the Lord of God, oh praise His name forevermore. Endless days we will sing Your praise, oh Lord of God, oh
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang paling mengerti kedalaman hati kami. Yang kami gak bisa pura-pura, yang kami gak bisa bohong. You know deep our heart. Engkau tahu ya kedalaman hati kami. Tuhan, bicaralah kepada kami semua. Biar Roh Kudus yang menguasai hati, perasaan, pikiran, ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami semua jemaat-Mu yang di sini ya Bapa. Anak-anak yang sangat Engkau kasihi, gereja yang sangat Kau kasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bicaralah, kami siap mendengar. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wow. Gak apa-apa Dek tadi. Oke. Kasih. Shalom. Kita ketemu lagi. Puji Tuhan, saya percaya tuh nggak ada yang kebetulan ya. Nothing happen by accident, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan nggak ada yang kebetulan juga pas saya datang, ini saya tadi ngomong, saya tadi senyum pas ada. Itu gimmick apa beneran tadi? Itu prank atau gimmick? Atau bagian dari sampai bolong. Untung gak kena kepala. Jadi saya tadi langsung bilang, terus tapi tadi luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus pastinya, tapi buat WL dan semua tim musiknya luar biasa, kita tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, masih langsung fokus, kembali fokus. Itu luar biasa loh. Sampai akhirnya, tapi dalam hati mikir itu doa. Oke. Dan ini luar biasanya, ini saya di WA sama Ciana dapat kebagiannya akhir bulan. Pas saya di WA saya masih di Palangkaraya. Jadi saya mobile terus keliling kota, apalagi kemarin road trip ya, tiap kota muter Palangkaraya. Dan pas saya datang, ini saya sampai tadi ngomong sama Tuhan. Tuhan bercanda nih. Pas saya datang, pas saya mau sharing, kok Tuhan tuh bukain gitu. Tuhan bukain. Jadi banyak yang lagi tidak baik-baik saja. I don't know. Dan khotbahnya semanya dikasih ini lagi. Berat gak tadi pas lagi di sini? Jujur aja WL, berat gak sampai nyanyi, kita adalah terang. Tapi kita lihat sendiri keadaan kita tuh gak baik-baik aja. Gak cuma kita, negara kita juga. Keadaan kita saat ini gak lagi baik-baik aja. That's a fact, itu faktanya. Terus kita harus gimana? Hari ini kita sama-sama mau belajar. Meskipun keadaan di luar gak baik-baik saja. Tapi kita punya panggilan spesial. Kita dipilih bukan karena kebetulan, bukan cap cip cup kayak mau ulangan A, B, C, dang tut apa zaman dulu saya. Kalau nggak hitung kancing, bukan, kita dipilih karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan sebelum kita jadi, kita sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan udah tahu rancangan yang terbaik buat kita semua. Tapi dalam perjalanannya nggak selalu mulus, iya. Tapi Tuhan janji, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan nggak pernah janji nggak akan ada masalah, ya nggak? Tapi Tuhan janji, Dia hadir di setiap masalah kita. Dia hadir di setiap musim kehidupan kita. Apapun itu. Oke, next. Kita akan buka hari ini dengan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Jadi nanti di rumah bisa dibaca full dari ayat dari khotbah minggu ini 1 Tesalonika 5. Nanti bisa dibaca di rumah lagi tenang. Saya akan kutip beberapa dan kita akan buka dari itu kurang satunya ya, 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kita sama-sama baca, kita ganti kamunya menjadi saya atau kami. Saya aja deh, 1, 2, 3. Kami aja. Kami semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kami bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Amin.
kita semua anak-anak terang, anak-anak siang. Meskipun di luar gelap, meskipun sekeliling kita gelap, meskipun rumah tangga kita nggak baik-baik aja, meskipun suami kita atau istri kita seringkali menyakiti kita, meskipun anak kita kurang ajar banget sama kita, nggak bisa diatur, meskipun tetangga, rekan bisnis kita nggak baik-baik saja, tapi kita punya identitas, Christ in us, Kristus di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita ciptaan baru. Kita ciptaan baru, itu bukan sekedar ucapan ciptaan baru, tapi kita benar-benar kita ciptaan baru. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kuat gagah kita, nggak mungkin. Saya yakin yang hadir di sini, kalau karena bawa perasaan atau ego sendiri atau kuat gagah kalian sendiri, pasti nggak akan ada di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan masih bisa ibadah. Hanya karena anugerah Tuhan bisa berkumpul. Next. Nah, ada 3 sikap. Sikap terhadap pemimpin, nanti kita akan bahas sikap terhadap sesama dan sikap terhadap diri sendiri. Kita akan bahas terhadap pemimpin. Pas saya dapat tema ini, pas lagi rusuh. Wow, saya sampai lucu banget ya. Lucu deh Tuhan, maksudnya ini saya dikasih tema gini, terus kita harus begini, tapi keadaan di luar nggak baik-baik aja. Nggak cuma di pemimpin di dekat kita loh, pemimpin negara kita. Seperti ini. Ya demo di mana-mana, bahkan nih katanya berjilid-jilid nih masih akan ada tadi Senin Selasa katanya akan lebih besar lagi. Katanya berita. Terus anak Tuhan mesti gimana dong? Saya kan anak kampusnya masih kuliah. Kuliahnya di salah satu universitas besar yang tanda kutip raja demo. Yellow jacket, iya. Jadi kemarin waktu saya ke kampus tuh sepi. Banyak yang nggak, profesor saya aja nggak ke kampus gitu. Katanya demo gitu, takut demo. Dan saya cuekin tetap aja, aman sih di kampus emang nggak ada. Karena mereka keluar ke Jakarta semua, saya di Depok. Nah, terus kita gimana? Kalau di sini ada orang tua, bayangin. Kalau anak kita berada dalam situasi nggak mau demo sebenarnya. Tapi lu nggak setia kawan kalau nggak demo. Padahal saya yakin deh berapa ribu orang yang demo di depan DPR atau nanti mau ke depan KPU. Saya yakin nggak semuanya ngerti ada masalah apa sih sebenarnya. Ya nggak? Cuma karena adrenalin, solidaritas. Ya, jadi kalau nggak demo nggak ditemenin. Kalau nggak demo di netizen Indonesia kan luar biasa kan. Artis aja yang ini udah banyak banget itu di sosmed. Sosmed itu luar biasa. Terus bayangin kok anak kita di situ. Saya ngebayangin, saya bilang gimana kalau nanti anak kita udah gede terus ada di situ atau terus terpaksa di posisi yang sebenarnya dia nggak mau ada di situ, tapi dia ada di situ. Terus gimana? Rusuh, bahkan ada yang luka, yang matanya sudah luka nggak bisa lihat katanya. Kau baca berita-beritanya banyak gitu. Gimana? Terus gimana sih posisi kita? Seharusnya gimana? Saya tuh tanya-tanya, Tuhan, semua dosen rekan-rekan dosen semuanya udah pada pasang Garuda biru kan? PP instastory-nya semuanya. Pada Naswa semuanya pada basang, semua akademisi bahkan ikatan guru besar kampus saya juga udah statement, udah kasih sikap. Saya beasiswa, award di beasiswa, dari beasiswa saya juga menyatakan sikap. Terus saya tanya sama diri saya nih, kalau saya posisinya di mana? Kalau saya ditanya ketemu nih sama pejabat, ketemu sama profesor ikatan guru besar atau ketemu sama saya award di salah satu beasiswa Indonesia, ditanya saya posisi di mana? Saya bingung. Kalau mau jujur, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Kan sosmed itu luar biasa, tergantung siapa yang mau goreng kan. Nggak tahu kebenarannya sesungguhnya seperti apa.
Tapi ketika Tuhan kasih ayat ini, mari kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudaraku, kami minta supaya kamu menunjukkan penghargaanmu kepada mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang telah menjadi teladan bagimu di dalam Tuhan, dan yang juga menasihatimu. Hormatilah mereka sungguh-sungguh dengan kasih, mengingat apa yang telah mereka lakukan. Hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Saya diam. Presiden kita sekarang di masa akhir jabatannya hancur citranya. Padahal nggak usah ngomongin orang, ngomongin saya sama suami aja gitu. Kami tuh road trip kan. Itu jalanan enak. Jalanan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali, jalan tolnya juga mana-mana jalan. Di Kalimantan jalannya juga infrastrukturnya terbangun. Akhirnya ketutup semua tuh yang itu. Sama berita-berita yang ada, dinasti, Raja Jawa lah dan sebagainya. Terus sikap kita anak Tuhan gimana? Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kita, meskipun seburuk apapun pimpinan kita, pimpinan tertinggi, presiden misalkan sampai pimpinan gereja, sampai pimpinan bos, seburuk apapun, kita ingat firman Tuhan bilang, kita ingat-ingat kebaikan mereka. Meskipun mungkin, bos saya pecat saya, turunin kerjaan, gaji dipotong, nggak ada baik-baiknya. Misalkan susah kita mencari baiknya dari atasan kita nih. Yang ada tuh buruk, apalagi yang buruk tuh lebih menguasai pikiran, benar gak? Daripada yang baik. Yang jelek-jelek tuh lebih bisa menghantui pikiran kita. Kemarin aku diomongin sama atasanku. Kemarin aku disuruh begini-begini yang gak benar, gak sesuai firman Tuhan sama pimpinanku. Kemarin aku dikasih nasihat tapi nasihatnya kok gak baik-baikal gitu. Masa aku lagi marah berantem sama istriku, malah aku disuruh cerai. Masa aku lagi berantem sama anakku, maksudnya pukul aja. Banyak harus dikasih tongkat, kan ada di perjanjian lama, dikasih tongkat anaknya. Kok banyak hal yang aku gak serk sama pemimpinku ini. Tapi firman Tuhan ngasih gini, emang suka susah ya firman Tuhannya? Ya kan? Kita ditantangin, kita harus menghargai. Kita harus menunjukkan penghargaan kita kepada mereka yang bekerja keras. Nggak ada, atasanku tuh enak tinggal nyuruh-nyuruh aja. Aku pengen begini, aku punya rencana begini, kamu yang kerja gini, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Apa? Susah banget mencari kebaikan dari pimpinan kita. Baik dimanapun kita berada, pekerjaan kita atau di kantor atau bahkan di kampus atau dimanapun. Susah banget. Kalau yang nggak kerja di rumah, pimpinan kita siapa? Suami kita misalnya. Susah banget nyari baiknya, apalagi kita udah tahu jelek-jeleknya gitu. List yang jeleknya udah lebih banyak daripada yang baiknya. Susah, gimana kita mau menghargai? Malah disuruh hormatin lagi. Next. Tuhan ngingetin kita. Sikap kita terhadap pemimpin, menghargai dan menghormati dengan kasih. Kasih Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang mampukan kita. Karena kalau ngandalin kekuatan sendiri, gak mungkin. Coba bayangin, gak usah dibayangin. Kalau bisa bayangin silakan. Atau yang pernah punya pengalaman. Gimana mau menghargai bos kita, atasan kita, pimpinan kita tahu dia selingkuh. Gimana kita mau menghargai pimpinan kita tahu dia kasar sama anak dan keluarganya, sama orang-orangnya, sama bawahannya. Kita tahu bobroknya dia. Gimana kita bisa menghormati dia? Susah kan pasti, aduh kata Tuhan Yesus harus menghargai, menghormati pemimpin, menghargai tapi kan godaan yang besar nggak bisa. Yang jelek-jeleknya tuh kayak film, ya gak? Di kepala tuh keputar semuanya film. Waktu dia bentak, waktu dia ngomong kasar, ngomongnya nggak pantas, itu keputar di kepala. Terus gimana ini? Terus Tuhan juga pengen kita menjadi sosok yang mampu melihat kebajikan dan mengingat jasa pemimpin lebih daripada kesalahan mereka. Wow, susah gak apa gampang? Jujur, susah apa gampang? Susah. Kalau secara manusia pasti susah.
Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Oke, kita mau lanjut lagi ke sikap terhadap sesama. Next, sikap terhadap sesama. Tuhan mau ngajarin kita 3. Jadi terang, panggilan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Yang pertama, gimana kita bersikap pada pemimpin. Yang kedua, bagaimana kita bersikap kepada sesama. Ada ayat yang diberikan di sini, 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kita baca sama-sama yang 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, kami meminta supaya kamu menegur mereka yang tidak mau bekerja, menghibur mereka yang putus asa, membantu mereka yang lemah, dan bersabarlah terhadap semua orang. Yang ayat 15, perhatikanlah supaya tidak ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah apa yang baik seorang kepada yang lain. Ini juga firman Tuhan. Hari ini berat ya pelajarannya ya, sharingnya. Karena gimana caranya kita mau jadi terang, kalau kita sendiri juga ngerasa kita nggak baik-baik aja. Sering gak sih merasa kayak gitu? Kayaknya aku belum baik-baik banget deh. Aku nggak layak. Kayak aku, ya ampun aku masih, nih besok saya diminta ditembak mendadak soalnya. Untuk sharing di umum untuk YHS, TNT, Bible Study, merdeka dari kebiasaan buruk. Nah, macam-macam tuh kebiasaan buruknya. Ada yang kebagian The Pastor Guntur, kebagian tentang apa, Pastor Kuku dan saya kebagian bebas merdeka dari kebiasaan buruk screen time kemarin. Saya kebagiannya. Besok kalau mau ikut bisa di Zoom jam 7 malam. Gimana caranya kalau kita mau bebas dari prasangka, bebas dari pikiran negatif, bebas dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, itu pastinya gak mudah. Apalagi next, Tuhan minta kita begini. Kalau kita menghadapi rekan pelayanan atau rekan kerja, kita boleh menegur. Menegur yang malas, menghibur yang putus asa, membantu yang lemah, bersabar terhadap semua orang, melakukan apa yang baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Enak ya bacanya, tapi dalam kenyataannya gak semudah kita baca ini. Gimana kita mau bantu menguatkan yang lemah kalau diri kita sendiri juga sedang lemah? Gimana kita mau nolong? Aduh ada yang kelaparan. Lah ini aja akhir bulan. Uang udah tinggal selembar-sembarnya nih misalnya. Gimana kita mau bantu orang kalau kita sendiri aja kekurangan? Negara kita gak baik-baik aja. Aduh boro-boro mikirin negara. Besok mau makan apa aja gue masih mikir apa gitu. Pasti ada kelompok masyarakat yang seperti itu kan. Gimana, aduh boro-boro mikirin demo, mikirin buat besok hidup aja susah. Gimana kita mau negor sesama kalau ngerasa diri kita aja belum benar. Kalau kita selamanya berpikir kita nggak benar, kita nggak layak, kita nggak mungkin melakukan ini itu, ya hancurlah semuanya. Ibaratnya kalau gereja, kalau nggak ada yang berani ini jemaatnya saling menegur, pimpinan juga manusia. Saya juga ngerasa, saya juga punya anak buah, saya ada sekolah yang dikelola di sana. Saya ngerasa saya juga manusia, saya sadar nggak luput dari kesalahan. Harus terima masukan, meskipun kadang menyakitkan, tapi kita belajar. Siapa di sini yang berani negur pimpinan? Mau berani katanya tuh. Bagus. Berani negur suami atau istri ketika salah.
berani menegur atasan dimanapun, baik di gereja, di tempat kerja, di komunitas, dimanapun, berani menegur. Tapi menegurnya bukan mempermalukan. Negurnya itu 4 mata, kan di Alkitab juga diajarin. Diajak 4 mata dulu, dikasih tahu. Pak, Bu, mohon maaf. Saya ngerasa nggak serak berada di sini. Berada di tempat kerja atau bekerja sama dengan Bapak Ibu. Saya nggak damai sejahtera. Kenapa? Misalkan pemimpinnya tanya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak damai sejahtera. Saya minta waktu dulu. Saya minta waktu untuk menenangkan diri. Saya minta waktu untuk menenangkan diri. Dan tolong doakan saya juga. Kita sama-sama mendoakan. Mungkin itu lebih baik dibanding kita ngomongin di belakang. Kalau ada sesuatu yang tidak serak, ada yang menganjal di hati, sampaikan. Tapi dengan cara yang asertif, yang baik, yang sopan. Dapat kritikan itu gak enak. Mengkritik juga gak enak. Kadang kita takut orang yang kita kasih masukan terima apa enggak. Kalau orang yang kita kasih masukan sakit hati gak sama kita. Kan lidah itu gak bertulang. Kadang kalau ditonjok sakit udah gitu, tapi kalau ngomongin satu statement yang menyakitkan, kamu gak layak. Kamu bisa apa? Kamu gak becus. Padahal cuma ngomong loh, gak ada fisik, gak ada apa. Tapi itu nusuknya luar biasa sampai kedalaman hati yang paling dalam. Itu akan diingat luar biasa. Kata-kata itu bisa membunuh lebih efeknya dibanding dengan sikap. Bukan berarti kalau gitu nanti pakai fisik aja deh. Jangan pakai kata-kata, nanti lebih parah gitu. Enggak gitu. Tadi ya pas saya di situ saya jadi ingin bertanya, karena ini dikit ya. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang punya pengalaman, mungkin ngerasa gimana mau jadi terang gitu. Kalau diri sendiri aja masih belum benar gitu. Ada gak yang merasa kayak gitu? Banyak. Semuanya. Wah, Tuhan Yesus pasti sedih. Tapi itu manusiawi. Itu pasti manusiawi. Coba, kalau misalkan kakak yang di situ, ya pernah gak punya, ya berdua, pernah gak punya perasaan seperti itu? Katanya kan harus jadi anak terang, boro-boro jadi terang. Pernah? Biasanya perasaan apa yang bikin susah jadi anak terang? Terus tapi sebenarnya ada yang bilang nggak kalau diri kita belum benar? Gak ada kan? Coba. Ada gak sih yang bilang, kecuali memang dikasih tahu langsung depan mata, kamu tuh gak belum benar. Contoh. Jadi kecuali ada yang langsung gitu. Tapi kan selama ini coba dari sepanjang pengalaman hidup, lebih banyak perasaan kita yang menghantui kita, pikiran kita yang menghantui kita, atau memang ada yang sahabat atau rekan rohani atau siapapun yang mengingatkan kita, lebih banyak mana? Pikiran kita. Pikiran kita yang bilang, kamu kan gak layak, aduh soal rohani banget sih. Ngapain pelayanan? Rumah tangga lu aja belum beres, mau ngasih konseling. Gimana mau pelayanan, mau nyembah Tuhan, haleluya. Kalau ternyata kamu sendiri aja masih ada ketergantungan dengan something. Kamu masih punya kebiasaan buruk yang masih terikat dengan sesuatu. Apapun itu. Kadang itu kan yang menghantui pikiran kita. Tapi hari ini, waktu ini, Tuhan mau ngingetin kita semua. Buang pikiran itu jauh-jauh. Karena hidup kita bukan kita lagi. Tapi Kristus di dalam kita. Christ in us.
Kristus di dalam aku. Roh Kudus yang mengendalikan hidupku. Kalau aku jatuh, Tuhan pasti akan mengangkatku. Kalau mengandalkan kehendak kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti dalam sehari ada gak sih yang pernah coba kalau iseng catat, hari ini aku tidak akan berbuat dosa. Kasih, bikin tulisan. Baru keluar naik motor nyalain ngegas, ada yang brut gitu, anjir. Baru aja hari ini bertekad. Kita gak akan pernah luput meskipun kita sadar identitas kita. Kita sadar, Christ in me, Holy Spirit guide me. Tapi sikap anak Tuhan yang terang gimana? Mungkin tanpa sadar kayak kecil terus, kayak misalkan tadi ya mau keluar baru buka pagar, baru mau starter motor, tiba-tiba ada yang ngebut gitu hampir nabrak kita, terus kita udah berempat nih. Misalkan. Terus, Tuhan, Christ in me, Holy Spirit guide me. Tarik nafas, terutama yang darah panas ya. Yang sumbu pendek darah panas, yang gampang emosian gitu. Gue hajar misalkan gitu. Itu banyak-banyak inhale, exhale. Harus, ditunjuk. Itu berarti sangat mengenal. Tapi kalau bisa bersama itu berarti udah luar biasa. Inhale, exhale, tarik nafas. Kita harus bisa, oke. Kayak misalkan saya sama suami, kadang gak sadar, ngomong mungkin tanpa sadar suami ngucapin kata-kata mungkin biasa aja, tapi tuh mau dibaperin apa enggak gitu. Itu kan pilihan kan, kita mau baper apa enggak. Itu pilihan. Baper bentar udah kita udah. Terus ngomong aku nggak suka ya diomongin kayak gitu, itu tuh nggak enak banget gitu. Oh ya udah, tapi kamu juga nggak boleh gini. Oke. Udah. Christ in me, Holy Spirit guide me. Kalau sendiri nggak mungkin Pak. Kalau sendiri kekuatan sendiri nggak mampu menghadapi kehidupan ini. Tapi Tuhan yang mampukan kita. Next. Terhadap diri sendiri. Tadi terhadap pemimpin udah. Terhadap sesama udah. Terus Tuhan ngingetin kita lagi. Kalau kita juga harus menjadi terang buat diri kita sendiri. Kok bisa? Tahu gak musuh terbesar kita siapa? Musuh terbesar kita sebenarnya diri kita, pikiran kita, diri kita sendiri. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, yuk kita lihat. Kita sama-sama nih ayatnya pendek-pendek, kita sama-sama baca. Dan ketika baca, kita yakin dan percaya. Kita perkatakan kuasa perkataan, kita perkatakan iman kita perkatakan firman Tuhan. Ini jadi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Hendaklah kita selalu bersuka cita. Berdoalah senantiasa, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kita. Janganlah memadamkan roh, janganlah memandang rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Jauhkanlah diri kita dari segala macam kejahatan. Amin. Tadi waktu ada lagu bersuka cita, ya tadi itu. Terus tadi Osip Lidamnya bilang, kita bersuka cita, kok nggak senyum? Senyum dong. Susah kan? Senyum, simple, senyum. Karena memang kita nggak bisa bohong. Susah kan senyum ketika kita lagi gak baik-baik aja. Nah ya, itu pasti susah. Tapi ketika dibilang bersuka, terus kita coba senyum, nanti akan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tersenyum. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk sukacita meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap bersyukur meskipun keadaannya susah, untuk bersyukur. Kayaknya kalau ngomongin firman Tuhan, tapi kalau misalkan kita lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tadi, yang seperti saya bilang, kayaknya susah banget ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Terus kayaknya enak banget diomongin sih, tapi susah banget dilakukan. Saya ingat
di awal saya praktek tahun 2010. Saya lulus tahun 2012, awal-awal pokoknya habis anak saya meninggal kan saya kuliah, terus saya praktek, saya sempat berhenti praktek konseling, maksudnya psikolog. Saya psikolog, saya sempat berhenti. Kenapa? Karena saya lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Gimana saya mau nolong orang ketika saya ngerasa saya lagi nggak baik-baik aja. Saya sempat berpikir seperti itu di awal, sebelum saya ngerti Christ in me, Holy Spirit guide me gitu. Saya sempat munafik banget sih rasanya kalau saya disuruh sharing tentang misalnya sharing tentang pengasuhan anak. Kok anak gue aja meninggal, kayak susah banget gitu. Sharing tentang gimana pola asuh, kayaknya di lidah ini berat, maksudnya di hati berat kalau mau sharing, tapi aku aja kehilangan anakku gitu. Susah, tapi Tuhan ajarin. Hidup kita bukan aku lagi. Kita gak tahu seberapa lama lagi kita hidup. Kita gak pernah tahu. Ada satu lagu, ini lagu lama, tadi saya dengar jangan lagu baru. Kalau lagu baru banyak yang gak tahu katanya tadi. Kok bisa lagu-lagu lama? Jadi saya kepikiran habis ini tim musik bantuin saya, kita nyanyi nanti habis ini. Hidup ini adalah kesempatan, tahu dong lagu lama kan? Nah oke. Iya, tadi saya nggak tahu siapa yang ngomong tapi saya dengar. Oh iya, ada kesempatan balik nunjuk ya. Itu, jadi ternyata lagu itu ada background ceritanya. Udah tahu belum ceritanya? Jadi lagu itu, pencipta lagunya itu salah satu pendeta. Waktu itu ada salah satu penyanyi, dia melihat ada anak kecil di antara kita di sini, saya salut tuh, ada yang main drumnya masih muda, main gitarnya masih muda. Jadi cerita di balik lagu itu, kenapa? Oh ya, masih kelihatan muda. Jadi anak itu main keyboard, nah kebetulan ceritanya itu main keyboard, anak itu masih kecil. Terus makin tambah besar anak itu dipakai Tuhan luar biasa. Sampai 17 tahun ternyata ada kejadian anak pendeta ini meninggal dalam kecelakaan. Pendeta ini sedih, hancur, makanya dia menciptakan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Mungkin anak itu cuma 17 tahun hidupnya. Mungkin anak saya cuma 9 bulan hidupnya. Kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Keluar dari sini kita gak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau saya gak muluk-muluk, ayo kamu jadi terang di mana? Gak usah mikirin yang terlalu jauh, depan mata kita apa. Kalau saat ini saya ada di sini depan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua di sini. Duta-duta Kristus di sini. Saat itu kita bisa jadi terang di sini. Saat kita lagi ke pasar, kita ketemu tukang sayur, terus kita lihat tukang sayurnya itu nggak laku belanjaannya. Kita datang, nggak usah kalau punya duitnya boleh gitu. Tapi kalau misalkan kita juga punya duit terbatas, beli aja satu. Bapak semangat ya. It's a simple thing gitu. Gak usah mikir kita harus mengubah dunia, kita demo di depan DPR atau sebagainya. Apa yang depan mata kita? Kita lihat, kita ini kayaknya mungkin lagi pacaran terus putus cinta atau merasa kecewa atau gimana. Kita deketin, kita mungkin kita cuma peluk. Papi mengasihi kamu, mami mengasihi kamu. Aku gak bisa, aku lagi kesel. Ya, mami temenin kamu sini. Gak usah, aku mau sendiri. Ya udah, mami temenin kamu di situ, kamu tenangin diri dulu. Misalkan, tetap kita hadir. Apa yang bisa kita lakukan depan mata? Apapun itu yang depan mata kita, hal kecil apapun itu udah jadi terang. Kalau kita lekat sama Tuhan, Tuhan mau hari ini aku jadi berkat buat siapa? Tuhan tolong mampukan aku. Kalau yang jualan mungkin ada yang ya duitnya kurang. Ya kita juga butuh uang, tapi ya udah nggak apa-apa, seberapa yang kamu punya. Hal-hal kecil. Jadi terang itu nggak mesti
Wah, tapi di lingkungan kita sendiri aja apa yang bisa kita lakukan. Mama saya suka cerita, mama tuh sekarang udah tua nggak bisa pelayanan. Dulu mama tuh luar biasa aktif gitu. Doa pagi, doa ke semua tiap hari adalah harinya Tuhan gitu. Tiap hari tuh rumahnya lebih banyak di gereja ya Maya. Sekarang udah di rumah aja. Tapi mama nggak sadar, mama tuh udah pelayanan luar biasa mah. Mama masakin anaknya. Aku jadi nggak kelaparan berangkat sekolah. Kan masih sekolah lagi nih. Itu kan hal kecil orang tua yang mungkin gak sadar, itu kan biasa aja. Itu pelayanannya luar biasa. Hai orang tua jangan merasa kecil. Kalau di rumah aja, itu ladang yang luar biasa. Mulai dari rumah. Next. Terhadap diri sendiri, kita mau belajar bersukacita, berdoa, mengucap syukur, menyalah dalam roh, menjauhkan diri dari kejahatan. Kalaupun kita lagi nggak ada tenaga, nggak ada energi untuk memuji Tuhan, meskipun kita lagi nggak ada energi, nggak ada power untuk memuji Tuhan, menyembah, bahkan untuk membaca firman Tuhan juga, males banget. Mau denger lagu rohani, apa sih? Kita ngerasa Tuhan kok nggak jawab doa-doa kita terus. Tuhan ini ada apa enggak sih? Saya kenal orang yang sampai di titik dia tuh mempertanyakan, Tuhan tuh ada apa enggak sih? Sampai dia cari kemana-mana gitu untuk mendapatkan kedamaian. Karena dia nggak ngerasa ada Tuhan. Kalau ada saudara-saudari Bapak Ibu semua yang di sini Duta Kristus yang punya teman, punya kenalan, yang sedang merasakan seperti itu, doakan, pasti doakan, dampingin kalau bisa. Karena kita selamanya nggak selalu di atas, ada saatnya kita lagi di bawah. Kalau di sini ada pemimpin, dimanapun, jangan malu untuk mengakui kesalahan, jangan malu minta maaf. Jangan malu, Tuhan aja, pimpinan aja kita yang maha besar aja mau merendahkan diri. Kita siapa? Siapa kita? Kita anak Tuhan Yesus pastinya. Tuhan kita aja ngajarin untuk melayani. Kalau kita lagi gak bisa bersuka cita, kalau saya bilang kalau gak bisa bersuka cita, udah dengerin aja meskipun masuk gak masuk dengerin aja. Lagi nyetir setelah lagu rohani, lagi ini, nanti sambil ini, bukannya kesambet ya apa ya, roh tuh pasti bekerja gitu. Dan tiba-tiba suami saya udah hafal, anak-anak saya udah hafal. Saya lagi gini tiba-tiba mami kenapa nangis? Mami terharu ya gitu. Nanti ya itu kesambet tanda kutip, bukan kesambet. Apa ya bahasanya? Ya dilawat lah bahasa rohaninya. Jadi setel aja sambil nyupir, sambil masak, sambil apa dengerin lagu di titik terendahku, paling nanti ketika kalau kita lagi memang di titik terendah kita paling nangis ya gak? Ada tim cengengnya juga gitu, tim terharu, satu tim kita. Jadi itu nanti nangis tuh, di titik terendahku kau angkatku. Nah. Lagu banyak lagu itu pasti wah nangis, terus langsung berasa, terus tiba-tiba langsung berbahasa roh, yang bisa bahasa roh. Ini kenapa kok tiba-tiba lagi nyupir? Saya tuh pernah lagi nyupir dari apartemen mau ke kampus, denger lagu, terus tiba-tiba terus tukang parkirnya bingung kenapa dia nangis gitu. Makanya nangis sambil nyetir sambil nangis. Tuhan kasih Tuhan luar biasa. Tuhan tuh sayang banget sih sama aku. Ketika orang banyak menyakiti aku, ketika orang banyak banget mengecewakan aku, bahkan orang terdekatku, tapi Tuhan gak pernah ninggalin aku. Kalau kita ada di posisi, mungkin ini contoh aja, mungkin lagi ibadah di sini, kita banyak kecewanya sama orang-orang di sini misalnya. Kita masih banyak kecewanya dengan, ya contoh ya, lah kok di gereja bisa ada gimmick misalnya barusan tadi, kok bisa? Ini gereja apaan ya? Misalkan kalau ada yang baru datang, bingung. Kalau kita banyak banget alasan yang kayaknya, ini gak bener nih kayaknya nih gereja.
kayaknya sesat nih misalnya, maaf ya ini contoh aja. Kita ingat fokus kita, Tuhan. Fokus kita Tuhan. Bapak gembala, ibu gembala, para pelayan juga manusia. Mereka juga perlu Tuhan. Kita fokusnya sama Tuhan. Jadi kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita mau ibadah di mana aja. Kita mau bersekutu, berkomunitas dengan kita karena fokusnya Tuhan. Kalau lihat manusia pasti kecewa dimanapun tempat kita berada itu pasti ada kecewa, baik yang kecil maupun yang besar. Tapi kalau kita fokusnya Tuhan, kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera kita, sukacita kita nggak ditentukan lingkungan kita. Damai sejahtera, sukacita kita itu dari surga langsung buat kita. Dan itu ada di dalam kita. Kristus di dalam kita, Christ in me, Holy Spirit guide me. Tuhan yang mampukan kita. Saya akan tutup sharing siang hari ini. Next, kita nanti sama-sama nyanyi lagu itu yang tadi ya, yang lagu lama. Yang sempat viral 12 tahun yang lalu ya, berapa tahun pada masanya. Jadi nggak ada alasan yang nggak tahu lagunya. Kesimpulannya, Elohim yang telah memanggil kita dalam kesetiaannya akan menguduskan kita sepenuhnya. Ingat, bukan kuat gagah kita, tapi Elohim sendiri yang telah memilih dan memanggil kita. Yang telah setia, yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Dia yang akan menguduskan kita. Bukan kita yang berusaha untuk kudus, gak mungkin. Kalau kita berusaha untuk kudus, kita puasa, kita doa sampai gak makan, gak minum 40 hari, gak mungkin ya. Atau kita sedekah, kita persembahan perpuluhan sebesar-besarnya, kau bisa seluruh isi tabunganku berikan padamu Tuhan. Bagi-bagi semuanya, kalau usaha manusia semua sia-sia. Di sini kita diingatkan, Elohim, Tuhan Yesus sendiri yang telah memanggil kita dalam kesetiaannya akan menguduskan kita sepenuhnya dan memelihara gak cuma tubuh kita, tapi roh, jiwa, dan tubuh kita. Utuh ya, roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Bukan kuat gagah kita, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita. Dia yang memanggil kita, memilih kita, dan setia ada di setiap musim kita. Musim hidup kita, apapun dalam keadaan kita, Tuhan selalu ada. Dia yang akan memelihara tubuh fisik kita, roh kita, jiwa kita. Kita dimampukan sampai pada waktunya kita ditemukan tidak bercacat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang pemusik, kita akan nyanyikan satu lagu ini. Kalau liriknya bisa dicari gak? Apa udah hafal semuanya? Oh sip, luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini biar mengingatkan buat kita semua, kita gak tahu sampai kapan Tuhan kontrak kita habis di dunia, kita kayak gak tahu. Kalau rumah bisa kita ramalkan ya, tapi kalau nafas kehidupan kita nggak tahu. Tapi ketika kita setiap detik, setiap menit kita bersyukur. Hiduplah, kalau saya bilang ke mahasiswa saya, kalian kalau nyontek sekarang, terus kalian keluar ketabrak, rugi gak? Saya kasih contoh ekstrim. Intinya yang saya mau ngomong adalah ke mahasiswa dan sekarang ke semuanya yang ada di sini, hiduplah seakan-akan kita bentar lagi tuh gak ada. Bentar lagi kita ketemu Tuhan. Jadi kita akan melakukan yang terbaik. Apapun itu, sekecil apapun kita lakukan yang terbaik. Bukan untuk kita, tapi untuk Bapa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Saya undang semuanya berdiri. Kita sama-sama nyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Yesus, ini doa kami Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Seberapapun waktu yang Tuhan berikan, Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan Yesus yang mampukan kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyi sekali lagi. Amin. Sambil masing-masing berdoa, mengucap syukur sama Hidup Tuhan. ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih kita kasih kesempatan luar biasa. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Fokus kita Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin Yesus. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Amin, amin. sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. amin. Ini doa kami Tuhan. Selagi aku Kami masih milikmu, kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Hidup kita milik-Mu Tuhan. Haleluya. Terima Kami tidak ada kasih apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang memampukan kami Ada menguasai hati, perasaan, pikiran, kesempatan ucapan, yang Kau perkataan, beri. perbuatan kami Tuhan. Yesus, Tuhan, Yesus, kalau di sini masih ada yang merasa tidak layak, Yesus. jauhkan pikiran itu jauh-jauh daripada kami Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib Terima sekali kasih. untuk selamanya. Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih. Tuhan yang menguduskan kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Thanks to Lord. Biar kami menjadi anak-anak terang-Mu ya Bapa. Meskipun keadaan di luar kami tidak baik-baik saja, hidup kami tidak tergantung lingkungan kami. Hidup kami tergantung hanya dari kepada Engkau ya Bapa. Thanks to Lord. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Lawatanmu untuk kami. Oh, haleluya. Tuhan, Haleluya. Tuhan Kau berkati gereja ini. Amin. Kau berkati Bapak Ibu Gembala. Kau berkati semua tim pelayan Tuhan. Kau berkati semua tim pemusik, multimedia. Kau berkati semua jemaat ini Bapak. Tuhan, kami sadar kami tidak sempurna, tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan yang memulihkan tempat ini. Haleluya. Tuhan yang memulihkan jemaat ini. Haleluya. Tuhan yang memulihkan pimpinan sampai semua jemaat Tuhan. Kami mau terus menjadi terang-Mu ya Bapa. Amin. Menjadi terang-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Setiap kaki kami melangkah, orang boleh lihat Yesus dalam hidup kami dan memuji muliakan nama Engkau. Tanpa kami harus berkata-kata Tuhan. Biar kami terus merepresentasikan Kau dalam hidup kami. Hidup kami semua karena anugerah. Hidup ini hanya anugerah-Mu ya Bapa. Nafas ini nafas kehidupan semua anugerah-Mu Bapa. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kau pulihkan semuanya Bapak, Kau pulihkan gereja ini Tuhan. Kami mau Tuhan terang kami bersinar. Kami mau Tuhan terang kami bersinar, bukan karena kuat gagah kami, bukan untuk sombong kami Tuhan. Bukan untuk aku, bukan untuk ego aku, bukan untuk manusianya kami Tuhan, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Jemaat ini punya Tuhan Yesus. Bapak Gembala, semua Ibu Gembala punya Tuhan Yesus. Semua pelayan punya Tuhan Yesus. Kami milik-Mu, yours Jesus. Tuhan, kami percaya semua anak Tuhan di sini, anak-anak yang dikasihi Engkau luar biasa. Kami semua pulang dengan sehat. Kami semakin kuat. Kami panjang umur. Kami semakin makmur. Kami terus diberkati jadi berkat. Kami selalu bersyukur. Kami setiap hari tidak hari tanpa bersyukur. Kami terus bersuka cita. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Karena bukan kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang merasa diberkati, seperti Pak Gembala tidak disuruh angkat tangan, diangkat tangan. Haleluya. Sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Segenap gembala, diaken, jemaat mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wahyuni yang sudah memberikan kebenaran. Kita menjadi anak-anak terang. Walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, tetapi kita mau menjadi terang. Ada Roh Kudus ada di hati kita, amin. Sehingga kita menjadi terang yang sangat luar biasa dan menjadi dampak untuk gereja dimanapun kita berada. Terima kasih Ibu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati bersama suami dan orang tua yang sudah berkesempatan hadir di gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta Yes Church Bogor Digital. Bisa ditampilkan. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, doa pelayan setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 16. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799.
Ibadah minggu depan tanggal 1 September 2024 akan dilayani oleh Pastor Petrus Edi Tantono, disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta YHS Bogor KFG. Kita lihat ya, dari pusat memberikan lagu-lagu baru, tetapi kita akan menyimbangi dengan lagu-lagu yang lama. Haleluya. Oleh karena itu, terus kita berlatih dan melihat lagu-lagu baru juga, dan lagu lama pun tidak kita abaikan. Demikian warta sepekan, warta digital YHS Church Bogor KFG. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada warta tawan mungkin. Iya, karena yang satu lagi karena nggak bisa, ya kita dengerin aja ya yang apa tadi yang dikatakan apa, merdeka dari kebiasaan buruk. Ya, kita dengarkan aja. Teologi and Teaching TNT Department Sinode Gereja YHS akan mengadakan online Bible Study dengan tema Merdeka dari Kebiasaan Buruk yang akan dilayani oleh Pastor Dr. Guntur Irianto SPAKMA, Pastor Kukuh Endi Lazarus STHMTH, dan Psikolog Wahyuni Kristiani Martono MTSI. Online Bible Study akan diadakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 8455561287 dan password TNT YHS. Bagi jemaat dan aktivis yang berhalangan mengikuti online Bible Study secara real time, dapat mengakses rekaman Bible Study tersebut melalui website tnt.yhschurch.com. Info lebih lanjut silahkan menghubungi 081 2525 3000. Yesua Hamasiah bless you. Iya, nanti linknya ya saya berikan, kita tetap di grup kita ya, untuk besok kita mengikutin. Ya, itu aja. Shalom, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita buka link kita masing-masing di grup untuk ikut Bible Study secara luas di YHS Church. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, di dalam bagian ibadah kami, tidak lupa kami akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan kerajaan Elohim dari rumah Tuhan di tempat ini, untuk memperlebar kerajaan Elohim dari tempat ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Ada 2 persembahan yang kami berikan Tuhan. Sucikan persembahan ini sehingga dapat kami pergunakan untuk memperlebar kerajaan Engkau ya Bapa. Sucikan persembahan ini ya Bapa, dan Kau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan.
dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Masia kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sebelah kiri saya ada kotak persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan menurut sukarela kita semua. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup. Tuhan bagiku. Aku diberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Diberkati. Bagi yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Keluar dari tempat ini kita menjadi anak-anak terang. Diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kekasih Tuhan, marilah kita pulang damai dan sejahtera. Diberkati engkau para imam. Berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Mulai hari ini berkat Tuhan menyertai setiap kita. Firman Tuhan sudah disampaikan. Janganlah engkau setiap imam merasa dirimu tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi terimalah berkat kelayakan itu dari anugerah Tuhan yang Maha Kasih itu. Demi nama Yesus, terima berkat itu. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan engkau berhasil senantiasa. Begitu juga engkau para wanita, para istri. Jangan engkau merasa tidak layak. Bangun dari tidurmu, bangun dari keadaanmu, bangun dari segala sesuatunya. Katakan, Tuhan Yesus melayakkan hidup aku. Maka aku tertawa tentang hari depanku. Aku diberkati doa-doaku untuk seisi rumah tanggaku. Aku diberkati dalam segala pekerjaan rumah tangga yang aku lakukan. Aku diberkati dalam pekerjaan aku menolong dan menopang suamiku. Aku diberkati senantiasa. Maka dari rahimmu lahirlah juga keturunan gagah perkasa. Yaitu anak-anak yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan mungkin sejarah bagi bangsa-bangsa. Berkat Bapa Surgawi dalam cintanya kasih Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sampai hari Minggu Tuhan Yesus memberkati, juga untuk yang online sampai hari Minggu Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun di bulan Agustus, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk sama-sama yang berulang tahun di bulan Agustus. Dari Bapak Abun, Ibu Din, siapa lagi ya? Jamie, selamat ulang tahun. Ya, silakan. Kita biasa sebagai keluarga Yes Church Bogor kami, siapa yang berulang tahun di bulan Agustus untuk kita berdoa, didoakan. Ayo, silakan maju ke depan yang berulang tahun di bulan Agustus. Pak Abun, Ibu Din, Jamie. Jamie, satu lagi. Clara ya? Clara bukan ya? Dia mau Juni. Ini akhirnya 31 Juli. Bu Dian kan belum didoain, Bu Dian bro. Udin, balik koleksi ulang tahun. Oh, Joshua ya, Joshua. Diwakilkan sama Iya, koleksi. Joshua. Diwakilkan Joshua. Wakilkan untuk kita didoakan oleh Pak Gembala. Ini bukan seremonial tetapi kegiatan kita di bulan. Siapapun yang berulang tahun di bulan apapun di akhir ibadah kita akan berdoa. Silakan Pak Gembala untuk didoakan jemaat kita yang berulang tahun.
Ayo saya undang kita semua kekasih kita pagi berdiri, kita arahkan tangan kita kepada saudara kita, kekasih kita yang Tuhan tambahkan satu usia lagi. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah tambahkan satu usia Tuhan, untuk Pak Abraham apun Tuhan, untuk Ibu Dian Tuhan, Tuhan juga untuk Joshua Tuhan, juga untuk Jimmy Bapak. Kau sudah tambahkan satu usia Bapak. Biarlah 1 tahun ke depan ini Tuhan, kami mau terus Engkau layakkan, kami mau bersukacita, kami mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau lebih lagi Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup ini adalah kesempatan Tuhan. Kami enggak mau menyediakan waktu yang Kau berikan Tuhan, untuk lebih lagi semangat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat untuk sesama kami Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan dan panjang umur, sukacita dan kasih kepada Bapak Ibu dan saudara kami ini Bapak. Terpuji nama-Mu, Kau memberkatinya dengan kesehatan dan panjang umur senantiasa. Haleluya. Amin. Haleluya.